Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin. Nomor BP saya 2111024033. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil resume saya. Tentang motif dan fungsi bisnis. Bisnis adalah perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah untuk melayani kebutuhan konsumen oleh pemilik yang mencari keuntungan. Dari mana keuntungannya? Yaitu menerima pendapatan ketika menjual produk atau layanannya. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis baru bergantung pada 3 kondisi. 1. Perlu ada permintaan untuk layanan yang ditawarkan. Jika tidak ada permintaan, maka tidak akan menghasilkan pendapatan apapun dan karenanya tidak akan mendapat untung. Perlu menarik pelanggan. Ketiga, untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka harus menjaga pengeluaran tetap rendah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Bagaimana motif keuntungan dipengaruhi oleh pemerintah? Bisnis nirbala. Tidak semua bisnis diciptakan untuk menghasilkan keuntungan. Sebuah organisasi nirbala adalah organisasi yang melayani tujuan tertentu dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan. 2. Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan. Untuk menghasilkan produk atau jasa, perusahaan mengandalkan faktor-faktor produksi berikut. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Sumber modal. 4. Kewirausahaan. Sumber daya alam yaitu sumber daya alam tanah. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk suatu bisnis. Modal meliputi mesin, peralatan, dan fasilitas fisik. Bagaimana teknologi membantu bisnis meningkatkan modal? Teknologi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan atau alat yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Kewirausahaan. Kewirausahaan melibatkan penciptaan ide-ide bisnis dan kesediaan untuk menerima risiko. Lima jenis pemangku kepentingan yang terlibat dalam bisnis. 1. Pemilik. 2. Kreditur. 3. Pemasok. 4. Pelanggan. Kreditur. Kreditur akan meminjamkan dana kepada perusahaan hanya jika mereka yakin perusahaan akan berkinerja cukup baik untuk membayar bunga pinjaman dan pokok pinjaman. Para karyawan. Perusahaan mempekerjakan karyawan untuk melakukan operasi bisnis mereka. Tujuan manajer. Tujuan manajer perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai saham perusahaan diperdagangkan secara publik, tidak bekerja untuk perusahaan tersebut. Mereka bergantung pada manajer perusahaan. Termasuk kinerja mereka sebagian tergantung pada kemampuan mereka pemasok untuk mengirimkan bahan sesuai jadwal. Pelanggan. Perusahaan tidak dapat bertahan tanpa pelanggan. Untuk itu, menarik pelanggan, perusahaan harus menyediakan produk atau layanan yang diinginkan dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik. Lingkungan bisnis. Keberhasilan satu usaha pada umumnya tergantung pada lingkungan usaha tersebut. Lingkungan bisnis dapat dibagi menjadi beberapa bagian berikut. Lingkungan sosial, yaitu misalnya
Peningkatan populasi lansia telah menyebabkan peningkatan permintaan banyak obat, resep, perusahaan preferensi konsumen dari waktu ke waktu juga dapat mempengaruhi permintaan untuk produk yang dihasilkan. Selera sangat dipengaruhi oleh teknologi. Lingkungan industri. Lingkungan industri mewakili kondisi di dalam perusahaan di mana perusahaan terpapar kondisi di setiap industri berbeda-beda sesuai dengan permintaan dan persaingan. Lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat pada kinerja masing-masing. Ketika ekonomi kuat, lapangan kerja tinggi, dan kompensasi yang dibayarkan kepada klien juga tinggi. Lingkungan global. Lingkungan global dapat mempengaruhi semua perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Bagaimana keputusan bisnis mengaruhi kinerja? Keputusan manajemen, peralatan apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk, keputusan pemasaran, berapa harga yang harus dikenakan untuk produk tersebut, apakah produk harus diubah agar lebih menarik dari pelanggan, keputusan keuangan, haruskah dukungan keuangan datang dari penjualan saham atau pinjaman uang, haruskah perusahaan berusaha memperoleh dana pinjaman untuk periode jangka pendek. Menerapkan jenis-jenis keputusan utama pada satu bisnis. Keputusan manajemen yang khas dari perusahaan ini adalah berapa banyak karyawan yang harus direkrut, berapa gaji yang harus dibayarkan, apa yang harus menjadi deskripsi pekerjaan setiap karyawan. Setelah hanya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.